Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami satu kelompok yang beranggotakan satu Novem Gardenia Nini Primeri, yang kedua ada Ninda Putri Zulekha Sapta, yang ketiga ada Desti Mega Astuti, yang keempat ada Arifah Widiasari, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus pengeluaran. Nah, di sini nanti kami akan membahas beberapa daftar daftar isi beberapa materi, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada aktivitas siklus pengeluaran, yang ketiga ada ancaman, dan yang keempat ada pengendalian. Untuk yang pertama ada pengertian. Nah, apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Nah, untuk pihak-pihak yang terkait dalam siklus pengeluaran, yaitu ada pihak eksternal yang terlibat adalah pemasok, dan yang kedua ada pihak internal yang terlibat adalah siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan. Nah, apa saja sih dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran? Untuk yang pertama ada jenis transaksi pembelian kredit. Dokumen yang digunakan yaitu meliputi permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan yang keempat voucher. Jenis transaksi yang kedua yaitu pengeluaran. Dokumen yang digunakan adalah cek, dan jenis transaksi retur pembelian yang digunakan atau dokumen yang digunakan adalah memo debit. Selanjutnya yang kedua ada aktivitas dari siklus pengeluaran. Aktivitas pertama ada prosedur permintaan dan pemesanan barang. Nah, keputusan kunci yang dibuat pada proses ini adalah yang pertama, barang apa yang akan dibeli, kapan barang yang akan dibutuhkan, dan berapa banyak barang yang akan dibeli. Alternatif metode pengendalian persediaan. Yang pertama ada metode pengawasan persediaan secara tradisional atau Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, tujuan dari metode pengawasan persediaan secara tradisional adalah untuk menjaga agar jumlah persediaan cukup, karena didasarkan atas perhitungan jumlah pesanan yang paling optimal sehingga dapat meminimumkan satu biaya pemesanan, dua biaya pengangkutan, yang ketiga ada biaya kehabisan barang. Nah, biaya pemesanan sendiri mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan pengolahan transaksi pembelian. Untuk biaya pengangkutan adalah biaya yang berkaitan dengan pemilikan barang, dan yang terakhir ada biaya kehabisan barang adalah biaya yang timbul karena perusahaan kehabisan barang seperti kehilangan penjualan dan penundaan produksi. Rumus dari metode pengawasan persediaan secara tradisional itu untuk menghitung banyaknya pesanan, sedangkan waktu barang dipesan menggunakan reorder point. Selanjutnya ada metode kedua yaitu Material Recruitment Planning atau MRP. Nah, tujuan dari MRP sendiri adalah berupaya untuk mengurangi jumlah persediaan dengan penjadwalan produksi, bukan dengan perkiraan kebutuhan. Dengan demikian, sistem MRP mengurangi ketidakpastian tentang kapan bahan baku dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi jumlah persediaan bahan baku yang ada di gudang. Nah, metode yang ketiga atau metode yang terakhir ini ada just in time atau JIT, dengan tujuan berupaya meminimumkan biaya pengangkutan dan biaya kehabisan barang. JIT disifati oleh tingginya frekuensi pengiriman bahan baku, suku cadang, dan supply langsung ke lokasi khusus yang membutuhkan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan hanya memesan dan membeli barang apabila barang tersebut benar-benar dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan produksi.
Jika tidak ada indikasi kebutuhan yang memang mendesak, maka dengan sistem JIT ini perusahaan tidak akan memesan dan membeli barang. Dengan demikian, bahan pabrik yang memanfaatkan sistem JIT akan memiliki beberapa bagian penerimaan barang yang masing-masing menangani pengiriman barang di beberapa lokasi pabrik. Selanjutnya ada aktivitas pembelian, itu dilakukan oleh petugas pembelian atau karyawan pembelian dalam departemen pembelian. Nah, keputusan kunci pemilih pemasok, yaitu keputusan penting yang dibuat pada tahap ini adalah pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan kualitas pengiriman. Nah, selanjutnya ada prosedur dari pemesanan pembelian. Yang pertama ada departemen penggunaan dan gudang. Berdasarkan kuantitas atau tingkat pemesanan kembali, departemen ini membuat permintaan pembelian dan diteruskan ke departemen pembelian. Selanjutnya ada departemen pembelian. Berdasarkan permintaan pembelian yang diterima dan dari departemen penggunaan dan gudang, departemen ini memasukkan data pembelian ke komputer dan mengarsipkan permintaan pembelian tersebut ke nomor urut. Dilanjutkan ke departemen pengolahan. Setelah menerima input data pembelian, departemen ini menjalankan program pembuatan file order pembelian dengan menggunakan file induk pemasok dan file induk persediaan. Keluaran dari proses ini adalah file order pembelian. Departemen selanjutnya ada pengolahan data. Departemen ini menjalankan program pencetakan order pembelian dengan menggunakan file order pembelian. Keluaran dari proses ini adalah order pembelian sebanyak 5 lembar dan seluruhnya diserahkan ke Departemen Pembelian. Selanjutnya yaitu ada Departemen Pembelian. Nah, setelah menerima cetakan order dari Departemen Pengolahan Data berupa order pembelian tersebut, manajer Departemen Pembelian mengkaji dan menandatanganinya. Selanjutnya, order pembelian tersebut didistribusikan sebagai berikut. Yang pertama, nantinya akan dikirimkan kepada pemasok. Yang kedua, diteruskan ke Departemen Penerimaan Barang. Dan yang ketiga, diteruskan ke bagian utang. Yang selanjutnya diserahkan ke Departemen Peminta Barang atau Gudang, dan yang terakhir bersama-sama dengan permintaan pembeliannya diarsipkan urut nomor dokumen. Selanjutnya peluang penggunaan dari teknologi informasi. Nah, yang pertama ada Electronic Data Interchange atau EDI. EDI mengurangi biaya dengan cara mengeliminasi pekerjaan klerikal yang berhubungan dengan pencetakan dan pengiriman dokumen kertas dan mengurangi jeda waktu antara saat kebutuhan barang timbul dan saat barang diterima. Selanjutnya ada kartu pengadaan supplies atau procurement cards. Dengan mengurangi biaya dan menaikkan efisiensi juga membantu memerangi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya menggunakan internet atau software. Nah, penghematan waktu dapat diperoleh dengan mengeliminasi penggunaan kertas dan mengkonsolidasikan pembelian dengan lebih sedikit pemasok yang paling sering memberikan potongan volume. Untuk aktivitas yang kedua itu ada prosedur penerimaan dan penyimpanan barang. Tujuannya untuk menjamin bahwa semua penerimaan bahan baku, perlengkapan, dan aktiva lain yang dibeli telah diotorisasi. Dan untuk mencatat transaksi penerimaan dalam catatan akuntansi. Prosedur penerimaan barang. Untuk Departemen Penerimaan Barang, menerima tembusan order pembelian dari Departemen Pembelian
Kemudian dokumen diarsipkan urut abjad nama pemasok. Dari pemasok, departemen menerima barang dengan slip pengepakan, mencocokkan barang yang diterima dengan arsip order, memeriksa kondisi fisik, menghitung kuantitas, dan memasukkan data penerimaan ke komputer. Departemen pengolahan data. Yang pertama, setelah menerima input data, departemen menjalankan program update file dan pencetakan laporan penerimaan barang dengan menggunakan file induk pemasok, persediaan, order pembelian. Program komputer memperbarui file kuantitas barang dipesan dan file sudah tersedia dalam file induk persediaan, mencatat tanggal penerimaan barang, dan mencatat kuantitas diterima dalam file order pembelian. Keluaran dari proses ini adalah laporan penerimaan barang sebanyak 2 lembar dan diserahkan ke penerimaan barang. Departemen penerimaan barang. Setelah menerima laporan penerimaan barang, selanjutnya departemen ini mendistribusikan laporan tersebut sebagai lembar pertama bersama dengan barangnya diserahkan ke bagian gudang. Lembar kedua bersama dengan order pembelian dan slip pengepakan diarsipkan urut nomor dokumen. Gudang. Setelah menerima laporan penerimaan barang dan barangnya dari Departemen Penerimaan Barang, gudang akan memeriksa dan menghitung barang, kemudian menandatangani laporan penerimaan barang, dan meneruskan laporan tersebut ke bagian utang. Peluang penggunaan teknologi informasi. Perhitungan dan pencatatan barang yang diterima dari pemasok merupakan tujuan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Agar dapat efisien, maka meminta pemasok untuk mencantumkan kode bar untuk seluruh produknya. Walaupun barang yang diterima masih diperiksa secara manual, penggunaan alat pemaca kode bar dapat mengurangi waktu pemrosesan penerimaan barang. Selanjutnya, aktivitas ketiga, prosedur persetujuan faktur pembelian dan pengeluaran kas. Tujuannya, persetujuan faktur pembelian yaitu untuk mencatat kewajiban kepada pemasok. Yang kedua, pengeluaran kas, yaitu untuk menjamin bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Proses persetujuan faktur dilaksanakan oleh Departemen Utang Dagang yang bertanggung jawab terhadap Direktur Keuangan. Sedangkan aktivitas pengeluaran kas dilaksanakan oleh kasir yang bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Persetujuan faktur pembelian. Bagian utang. Yang pertama, bagian ini mula-mula menerima tembusan order pembelian dari Departemen Pembelian. Selain itu, bagian ini juga menerima laporan penerimaan barang dari bagian gudang. Kedua dokumen tersebut diarsipkan urut nomor. Yang kedua, bagian ini juga menerima faktur pembelian dari pemasok untuk kemudian dibandingkan dengan arsip order pembelian dan laporan penerimaan barang, dikaji, dan diperiksa ketelitiannya. Setelah selesai, bagian ini memasukkan data faktur pembelian ke dalam komputer. Selanjutnya, Departemen Pengolahan Data. Setelah menerima input data faktur pembelian, Departemen ini menjalankan program membuat file faktur pembelian dengan menggunakan file order pembelian. Keluaran dari proses ini adalah file faktur pembelian. Selanjutnya, setiap sore,
Departemen ini menjalankan program update file dan pencetakan voucher dengan menggunakan file induk pemasok dan file buku besar. Keluaran ini dari proses ini adalah selembar voucher dan diteruskan ke bagian utang. Selanjutnya, setelah menerima cetakan berupa voucher, bagian ini akan mencocokkannya dengan faktur pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Setelah cocok, voucher dan dokumen pendukungnya seperti faktur pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang diarsipkan dalam arsip paket voucher. Kemudian pada tanggal jatuh tempo, paket voucher dikeluarkan dari arsipnya dan diserahkan ke Departemen Keuangan atau kasir. Setelah paket voucher dilunasi oleh kasir, maka paket voucher tersebut akan dikembalikan ke bagian ini setelah dibatalkan atau dicap lunas. Selanjutnya, paket voucher yang telah dilunasi tersebut diarsipkan urut abjad. Selanjutnya, prosedur pengeluaran kas, yaitu ada kasir. Pada tanggal jatuh tempo, bagian kasir menerima paket voucher dari bagian utang. Selanjutnya, kasir akan mengkaji dan membuat penjumlahan data kelompok pada secari kertas secara manual dan memasukkan data pelunasan ke dalam komputer. Selanjutnya, Departemen Pengolahan Data. Setelah menerima input data pelunasan, departemen ini menjalankan program pembuatan file voucher. Keluaran dari proses ini adalah file voucher dan hasil perhitungan jumlah kelompok. Departemen ini selanjutnya menjalankan program update file dan pencetakan cek dengan menggunakan file induk pemasok, file faktur pembelian, dan file buku besar. Keluaran dari proses ini adalah cek, bukti kas keluar, keduanya diserahkan ke kasir, dan register pengeluaran kas yang akan diserahkan ke kepala bagian keuangan. Selanjutnya, kasir, setelah menerima cetakan hasil perhitungan jumlah kelompok, kasir akan mencocokkan dengan perhitungan sejenis yang telah dilakukan secara manual. Setelah menerima cek beserta bukti kas keluar, kasir akan mengkaji, menandatangani cek, membatalkan paket voucher atau mengecap lunas, dan mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut, yaitu paket voucher yang telah dibatalkan dikembalikan ke bagian utang, dan cek dan bukti kas keluar dikirimkan ke pemasok. Selanjutnya, peluang penggunaan teknologi informasi, yaitu persetujuan faktur pembelian, proses pembuatan voucher yang melibatkan pencocokan antara faktur pembelian dengan order pembelian dan laporan penerimaan barang, merupakan objek yang cocok untuk otomasi. Selanjutnya, pengeluaran kas, memperbaiki proses pengeluaran kas dengan membayar kepada pemasok melalui transfer dana secara elektronik atau electronic fund transfer sebagai pengganti cek. Tambahan penghematan dapat diperoleh dengan penggunaan financial electronic data interchange yang mampu menggabungkan data pembayaran dan data EFT. Yang ketiga yaitu ancaman. Ancaman permintaan yaitu kehabisan barang dan pembelian barang yang tidak diperlukan. Ancaman pemesanan barang, pembelian barang dengan harga yang mahal, pembelian barang dengan kualitas rendah, dan pembelian barang dari pemasok yang tidak sah. Ancaman penerimaan dan penyimpanan barang, yaitu penerimaan barang yang tidak dipesan,
kesalahan dalam perhitungan barang yang diterima, dan terjadi pencurian barang. Ancaman persetujuan faktur yaitu kesalahan dalam faktur pembelian, pembayaran barang yang tidak diterima, kegagalan memanfaatkan fasilitas potongan, pembayaran faktur yang sama 2 kali, dan kesalahan dalam pencatatan dan posting pembelian juga pembayaran. Ancaman pengeluaran kas, yaitu ketidaktepatan kas dan kehilangan data. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian permintaan barang yaitu dapat dilakukan dengan pengawasan persediaan, analisis kinerja pemasok, sistem perpetual yang akurat, persetujuan permintaan pembelian, pembatasan akses ke belangko permintaan pembelian, dan permintaan pembelian bernomor urut tercetak. Pengendalian pemesanan barang yaitu dengan konsultasi daftar harga, penawaran umum, persetujuan order pembelian, pengawasan anggaran, menggunakan daftar pemasok yang disetujui, review order pembelian, analisis kinerja pemasok, persetujuan order pembelian, pembatasan akses ke daftar pemasok dan persetujuan terhadap perubahan daftar pemasok, dan yang terakhir order pembelian bernomor urut tercetak. Pengendalian penerimaan dan penyimpanan barang dapat dilakukan dengan persetujuan order pembelian untuk seluruh barang yang diterima, kolom kuantitas order pembelian yang dikirim ke bagian penerimaan barang dikosongkan, pemberian insentif, pengawasan akses fisik, pencatatan untuk seluruh transfer barang internal, dan perhitungan fisik periodik, dan perbandingan hasil perhitungan dengan catatan. Pengendalian persetujuan faktur dapat dilakukan dengan pengecekan ulang ketelitian faktur, penggunaan paket voucher sebagai dasar pelunasan faktur, proses untuk melacak tanggal jatuh tempo, anggaran arus kas, dan persetujuan pembayaran faktur hanya dilakukan jika didukung paket voucher. Pengendalian pengeluaran kas yaitu pengawasan entry data, pembatasan akses ke kas, blanko cek, dan mesin penandatanganan cek. Cek bernomor urut tercetak, prosedur backup, dan recovery, pengawasan akses logis dan fisik. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami beserta presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak tertata dan perkataan yang tidak teratur, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.